Susunan-susunan ini untuk anak usia 5-6 tahun saja mudah, apalagi tingkat SD, tingkat SMP ini jauh lebih mudah, tinggal kemauan saja. Jadi istilah kaset itu tidak ada kalau mau belajar. Buku untuk TK ada sendiri, buku untuk SD 4 jilid, buku untuk SLP 3 jilid, buku untuk mahasiswa atau remaja 2 jilid. Jadi sudah lengkap, tinggal mau belajar atau tidak. Dan kalau belajar supaya mencari guru yang benar-benar. Nah, inilah perkembangan dari awal penemuan metode. Lalu pertama ada TK Al-Quran Indonesia. Setelah menyebar luas, nah, masalah Al-Quran yang penuh dengan pahala bagi yang mengajar, bagi yang belajar. Sekarang ini mulai timbul kejahatan yang luar biasa. Ini orang sudah terlalu berani. Jadi guru-guru Al-Quran jangan terpengaruh dengan metode mudah. Yang penting metode yang berhasil. Sedang metode-metode yang selain qiraati masih sulit untuk mengimbangi qiraati. Apalagi akhir-akhir ini yang ada beberapa buku yang mirip-mirip dengan qiraati. Ketahuilah, orang-orang ini kalau suruh mencuri ayam tidak berani, tapi mencuri ilmu qiraati berani. Lalu disebar luaskan. Nah, disinilah saya sangat prihatin. Bukan prihatin, buku qiraati akan disaingi. Silakan mau menyaingi qiraati. Laku ada tanggapan, alhamdulillah, tidak, saya berhenti, tidak jadi masalah. Kan niatnya mau mengajar. Kalau tidak ada yang belajar bagaimana? Ya kita berusaha mengajar. Kalau ada yang mau buku butuh qiraati, ya alhamdulillah. Kalau qiraati akhirnya tidak ada tanggapan, itu kan terserah. Tapi berusaha untuk mengajar, insya Allah. Sebab khairukum ta'allama Al-Quran ini, karena keinginan sebagus-bagus di antara kamu. Nah, disinilah selalu timbul mengajar, belajar Al-Quran. Jadi guru-guru supaya berusaha yang benar-benar, bukan sekedar mengajar, berusaha. Inilah satu jalan untuk menjadi khairukum yang paling mudah. Janji Allah yang paling mudah. Jadi kalau kamu benar-benar berusaha mengajar atau belajar, insya Allah termasuk khairukum. Luar biasa. Nah, ini bagi yang tidak tahu, melihat buku-buku yang mirip, belum kenal qiraati, lalu dia mulai mengajar dengan buku-buku yang mirip-mirip tadi, terus dikembangkan. Setelah kenal qiraati, kadang-kadang malas mau ganti qiraati karena sudah kadung. Padahal penggantian itu tidak sulit. Namun kalau yang belum tahu sih tidak jadi masalah. Kalau tahu, kalau buku-buku itu hasil dari curian, berarti kan membantu orang mencuri ini. Bagaimana nanti nasib Al-Quran? Bagi yang sudah tahu, yang belum tahu, saya yakin dengan mengajar buku-buku yang mirip-mirip tadi, satu, tidak akan menghasilkan mutu sebaik anak-anak yang belajar lewat qiraati. Ini yakin. Kedua, andai kata berhasil, barokah tidak ada. Pasti barokah tidak akan dapat. Entah barokah yang belajar, entah barokah yang mengajar, tidak ada barokahnya. Guru-gurunya tidak akan barokah. Ini yang tidak tahu kalau buku itu hasil mencuri dari buku qiraati. Kalau yang tahu ya jelas berdosa. Sudah tahu itu buku-buku mencuri, kenapa dipakai? Tetap jelas itu berdosa. Nah, sekarang ini pada akhir-akhir ini mulai muncul pengarang-pengarang baru. Ini yang sangat saya sayangkan. Justru dari kalangan-kalangan orang-orang yang ibadahnya rajin, ini mulai, Masya Allah, ini betul-betul prihatin saya.
Dan kiai besar kadang-kadang memberikan sambutan. Ya maklum kiainya tidak tahu, kalau tahu jelas tidak mau dia. Inilah sehingga nama kiai dipakai untuk bahan-bahan yang dari hasil mencuri. Masya Allah. Nah, inilah guru-guru akan supaya waspada, betul-betul hati-hati, dan di dalam mengajar betul-betul kepingin menjadi orang yang baik lewat Al-Quran, dan di dalam mengajar hanya semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan tujuan yang lain. Dalam hal ini ya termasuk diri saya sendiri ya. Sejak awal kami kan sebagai pedagang, kan tidak masalah ada istilah bayaran atau istilah Semarang itu kemisan, itu tidak ada harapan, itu tidak ada artinya bagi kami. Nah begitu usaha dalam hidup mengajar lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala. Tapi akhir-akhir ini ya Allah, bukan berarti guru akan tidak boleh dibayar ya. Akhir-akhir ini Masya Allah banyak yang hidup dari Al-Quran. Tapi bukan tujuan, ini pemberian Allah, ini suatu anugerah dari Allah yang luar biasa ya. Guru-guru bukan sekedar datang tidak dibayar, tapi gurunya ada bayaran. Ini tapi guru-guru ya insya Allah bukan karena bayaran mengajar, tapi alhamdulillah inilah berkahnya Al-Quran. Jadi dalam melangkah betul-betul mencari keridhaan Allah, bukan tujuan uang. Namun kalau ada uang jangan ditolak. Kalau ditolak tidak benar, itu pemberian Allah, itu kemurahan Allah yang luar biasa. Inilah sejarah dari mulai penemuan metode qiraati sampai awal penemuan adanya TK Al-Quran di Indonesia. Nah sekarang ini sudah banyak orang yang mengaku-ngaku disahkan oleh pemerintah, bukunya disahkan oleh pemerintah, yaitu oleh Depak. Lalu diajak ke penataran, bahkan Depak membantu penataran. Sedang qiraati tenang saja, tapi selalu makin menyebar. Inilah sejarah adanya penemuan metode dan awal adanya TK Al-Quran. Insya Allah penemuan ini tingkat dunia, bukan tingkat Indonesia. Dan TK Al-Quran pun insya Allah yang pertama di dunia. Yang perlu Anda ketahui, niat dari menyusun bukan mencari cepat, tapi mencari berhasil tartil. Sedang penyusun yang lain hanya semata-mata mencari cepat berhasil. Sehingga kalau kami melihat sebenarnya ngeri sekali. Sistem sekian jam. Masya Allah, Al-Quran dibatasi hanya sekian jam. Sedang kami yang sudah tua ini masih belajar Al-Quran. Gurunya ini saya belajar aku dibatasi sistem sekian jam, Masya Allah. Sistem cepat. Duh, kenapa sistem cepat yang dicari, tidak mencari sistem yang berhasil? Nah inilah sebagai guru-guru Al-Quran supaya waspada, teliti, hati-hati. Ya demikian. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan.